Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya lagi suara bebas RP 5017251030 dari Departemen Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang bab, bab 1 dari buku, itu Introduction Geology in the Essential of Plate Tectonic and Other Important Concepts. Saya akan menjelaskan gambar-gambar yang ada di buku di bab 1 ini. Yang pertama dari gambar gambar 1.1 itu ilustrasi, eh, ada pensil dan sumber daya alam yang ditambang. Ada zinc, copper, iron, pigment, clay, dan grafit. Untuk proses dari penambangan zinc atau seng, terus koper atau tembaga dan iron untuk atau besi itu untuk mendapatkan biji zinc, koper dan iron untuk membuat apa ya, eh, bagian dari pensil yang diperlukan. Terus yang kedua tuh atau zinc atau koper itu nanti dijadikan brush atau guntingan itu untuk ini cincin apa ya, yang ada di pensil, yang ada di yang menahan penghapus yang ada di pensil, yang di atasnya pensil itu. Terus ada pen pigment untuk mengecat bodi pensil. Lalu ada clay atau tanah liat itu untuk clay itu dicampur dengan grafit, grafit untuk membuat isi dari pensil itu. Lalu ada petroleum itu nanti hasilnya adalah penghapus, hapus yang ada di pucuk dari pensil ini. Nah, artinya itu adalah kita itu ketergantungan pada sumber daya yang ada di bumi. Jadi sebuah pensil itu dibuat dari beberapa dari sumber daya alam, sumber daya geologi ya. Ada tadi zinc, copper, iron, pigment,
clay, grafit, terus petroleum. Jadi kita itu sekarang masih ketergantungan terhadap sumber daya bumi, sumber daya geologi. Terus gambar yang kedua itu gambar 1.2 itu adalah menjelaskan tentang zona potensial terdampak gempa dan tsunami di Asia Sela- eh, di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, untuk wilayah yang ada yang itu di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Samudra Hindia, seperti India, terus Sri Lanka, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, terus Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja. Hmm. Untuk Indonesia sendiri itu di Pulau Sumatera dan berfokus di Aceh dan pantai barat Sumatera. Lalu ada lokasi epicentrum, strong epicenter, tandanya itu di Aceh. Jadi di sebelah barat, eh ya di sebelah dekatnya Aceh. Terus ada tanggalnya itu Desember 26, 2004. Waktunya itu jam 2 kurang 2 menit 58:00:58 UTC. Lalu magnitudenya 8,9 8,9 itu untuk penanda dari gempa yang terjadi pada tahun 2004 di Aceh. Ya, terus yang ini yang berwarna hijau, kan ada yang berwarna hijau, ada yang di atas itu warnanya itu kuning. Nah, yang berwarna hijau itu zona genangan, potensi zona genangan jika terjadi tsunami. Nanti yang terdampak di situ di pantai barat Indonesia, pesisir selatan Thailand, terus Sri Lanka, terus di India juga terdampak. Lalu ada data estimasi lahan yang terdampak tsunami. Ya, zona genangan tsunami ada di Andaman, Pulau Andaman, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Nicobar, Sri Lanka, Thailand, dan oh ya, total datanya. Ini Indonesia sendiri itu untuk pohon, pohon, apa?
Hutan. Hutan yang terdampak itu ada sejumlah 2.882 kilometer. Terus agrikultur atau tempat apa ya, zona pertanian. Zona pertanian itu di sini 4.587, urban area atau area perkotaan itu nanti 32. Lalu yang lain-lain itu apa ini? 2.061 dengan totalnya 9.562. Nah, jadi poin-poin utama dari tabel tersebut adalah hmm, total luas lahan yang terdampak itu ada 41.509. Jadi di sebagian besar negara itu lahan lahan pertanian terus hutan itu menyumbang bagian terbanyak, ter apa ya, bagian terbesar dari area yang terdampak dari tsunami. Terus lahan perkotaan atau urban area itu tadi juga terdampak, menunjukkan risiko tinggi terhadap populasi tersebut, populasi manusia yang ada di situ. Selanjutnya adalah gambar 1.2. Untuk gambar satu itu ada gambar B. Ya, amin. Oh, yang tadi itu yang peta itu gambar A. Yang sekarang gambar B itu menunjukkan foto tentang tsunami di Aceh. Jadi tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Ya, 2004. Jadi banyak puing-puing kayak rumah, terus mobil yang akibat dari tsunami. Terus gambar C itu kerusakan yang ada yang terjadi selanjutnya di Banda Aceh. Jadi ada gambar beberapa orang membawa barang-barang yang melewati tumpukan puing-puing bangunan yang hancur diterpa tsunami Aceh di kota Banda Aceh. Lalu gambar ketiga itu adalah Gunung Pinatubo di tanggal Juni 5 di tanggal 15 Juni 1995 yang meletus. Lihat asap, material vulkanik, abu, dan gas yang ada di langitnya.
Gambar ini itu mengilustrasikan bahwa adanya bahaya lain selain gunung berapi yaitu balik selain tsunami yaitu gunung berapi seperti di Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 itu. Lalu untuk gambar 1,4 itu adalah di Armero, Kolombia yang terdampak banjir 8 meter tahun 1985. Lalu untuk gambar 1,6 yang gambar apa nih? Di art interior itu sendiri adalah menggambarkan pemanasan dan kontraksi. Skema sederhana untuk menggambarkan atau mengilustrasikan konveksi yang hampir sama lah, yang proses yang hampir sama dengan proses yang ada di interior bumi. Nah, di bagian bawah wadah plastik ini itu ada sumber panas batu dari kompor atau lilin, pokoknya api panas yang menyebabkan lilin itu menjadi eh, kurang padat dan bergerak naik ke permukaan. Nah, setelah mencapai permukaan itu lilin akan mendingin dan karena jauh dari sumber panas tadi. Dan hal itu menyebabkan lilin mengkerut dan menjadi lebih padat. Nah, karena lebih padat itu lilin menjadi dingin dan kembali menuju wadah untuk dipanaskan lagi. Nah, jadi bolak-balik muter. Nah, dalam konteks geologi itu ada proses sirkulasi yang sama, di mana material panas naik dan materi yang dingin itu turun, yang dikenal dengan konveksi mantel. Nah, konveksi mantel itu adalah mekanisme utama yang menggerakkan lempeng tektonik yang merupakan bagian fundamental proses internal di bumi. Hmm. Selanjutnya ada gambar figure
1,7 yang menunjukkan lapisan-lapisan utama interior bumi, kayak hubungan antara kerak litosfer dan astenosfer. Nah, lapisan bumi itu ada yang pertama itu kerak crust, itu lapisan terluar dari bumi, jadi tempat semua makhluk hidup itu semua makhluk hidup hidup. Nah, terus yang kedua itu ada mantel, itu lapisan yang paling tebal di bawah kerak hingga kedalaman 2.900. Lalu ada inti luar, dismantle inti luar, outer core, itu cair membentang antara eh, dari 2.900 km sampai 5.000 5.150 km. Lalu yang itu selanjutnya itu ada inner core atau inti dalam, di dalam sangat solid membentang pada kedalaman 6.370 km. Untuk kerak sendiri itu lapisan terluar bumi yang cukup keras. Ada dua jenis kerak yang ditunjukkan, yaitu oceanic rust yang digambar yang eh, kecilnya itu ada gambar yang menunjukkan oceanic crust atau kerak samudra. Di keraknya itu lebih tipis dan lebih padat dibandingkan dengan continental crust atau kerak benua. Kerak benua itu lebih padat dan lebih dan salah. Eh, Kerak samudra itu lebih tebal, lebih tebal kurang eh dan kurang padat. Nah, terus ada upper moon mantle, mantel teratas, itu bagian teratas dari mantel yang terikat dengan kerak. Lalu ada litosfer, itu adalah lapisan baku yang terdiri dari kerak tadi dan mantel teratas. Nah, itu upper moon mantel. Nah, litosfer itu ada di kedalaman 0 sampai 100 km dari permukaan. Nah, lempeng tektonik itu fragmen-fragmen dari litosfer tadi. Lalu ada astenosfer, itu tepat di bawah litosfer sekitar 100 km hingga 200 km. Nah, lapisan ini itu merupakan
bagian dari mantel, tetapi bersifat lunak dan plastis. Jadi memungkinkan litosfer itu bergerak atau mengapung di atasnya. Biasa mantel continuous down downward. Mantel berlanjut ke bawah. Di lapisan di bawah astronosfer adalah bagian sisa dari mantel yang terus ke bawah, terus ke bawah, terus gambar 1.8 itu menunjukkan lempeng-lempeng tektonik utama yang ada di bumi dan jenis-jenis bentang batas lempeng yang ada di bumi. Nah, untuk lempeng tektonik utamanya itu seperti lempeng Amerika Utara, nah, North American Plate, terus lempeng Pasifik, terus lempeng Nazca, terus lempeng Amerika Selatan atau South American Plate, lempeng Am- lempeng Afrika, terus lempeng Eurasia, lempeng Antartika, lalu lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina, lempeng lempeng Juan de Fuca, lempeng Cocos, Scotia Plate, Peru, Chile, lempeng Peru, Chile, lempeng Karibia tadi, dan Karibian, nah tuh. Lalu ada lagi gambar arah gambar arah pergerakan di yang ditunjukkan panah hitam besar. Itu panah hitam besar itu menunjukkan arah relatif pergerakan dari lempeng-lempeng tersebut. Kayak misalnya itu lempeng Pasifik bergerak ke arah barat laut, terus lempeng Nazca itu bergerak ke arah sini timur, ya timur. Dan lempeng Amerika itu Amerika Selatan bergerak ke barat, terus gambar yang bawahnya itu ada yang kotak kecil itu ada tiga jenis batas lempeng. Yang pertama itu ada batas transform terlihat di perbatasan antara lempeng Pasifik dan India Australia. Ya, itu dua lempeng tersebut ber- bergerak bergeser gini. Nah, jalannya ini.
Jadi tidak tabrakan atau oke gini. Itu lempeng namanya lempeng transform batas transform. Nah, lalu ada batas konvergen. Itu lokasinya ada di antara ibaratnya lempeng Nazca dan lempeng Amerika South American. Itu menunjukkan lempeng itu bergerak ya begini. Dan ada lempeng laut Pak. Lempeng Nazca-nya itu bergerak ke arah yang lebih yang ke arah lempeng Amerika Serikat Amerika Selatan yang kurang padat dan hasilnya lempeng Nazca atau lempeng samudranya itu menujam menciptakan zona subduksi. Ah, dan proses ini itu memicu adanya aktivitas gunung berapi yang ditunjukkan adanya magma yang naik dan sering kali me- membentuk pegunungan yang ada di benua itu. Nah, selanjutnya adalah batas divergen yang ada di perbatasan South American dengan African Plate di tengah-tengah Samudra Atlantik, Mid Atlantic Ridge, nah, menunjukkan dua benua itu menjauh mana ya ini menjauh ini ben- nah, menjauh gerak menjauh magma saat dua lempeng bergerak menjauh itu magma panas dari mantel itu naik mendingin dan mengeras membentuk sebuah benua eh membentuk gerak nah gerak membentuk gerak samudra yang baru menciptakan punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Lalu di gambar 1.9 itu urutan skema bagaimana sebuah batas lempeng divergen baru itu terbentuk di dalam benua atau kontinen yang akhirnya berkembang menjadi punggung tengah samudra atau Mid-Oceanic Ridge dengan samudranya lebar. Jadi yang foto yang A itu proses apa ya, permulaan keretakan benua continental rifting. Jadi lempeng benua itu ditarik terjadi tarik menjauh menyebabkan benua meregang dan menipis dan terbentuk rift valley atau celah lembah. Terus magmanya itu naik
dari mantel melalui celah yang terbentuk tadi dan menyebabkan letusan lava basal eruption. Terus tahap yang gambar itu retakannya, retakan benua itu berlanjut dan di dua tepi benua itu tadi menjauh. Nah, ruang ruang di antara benua itu diisi oleh kerak samudra baru yang terbentuk dari magma yang naik tadi. Dan kerak benua di kedua tepi itu mengalami patahan, patah, baut, dan terangkat uplift di antara kedua tepian tersebut. Lalu mulai sudah kelihatan lautan sempit atau narrow sea dan kerak samudra atau oceanic crust yang terbentuk. Itu yang C itu terbentuk mid-oceanic ridge atau punggung tengah samudra. Nah, yang ada di tengah celah. Nah, di kedua sisi lautannya itu tadi itu terdapat continental shelf atau landasan kontinen yang merupakan sedimen benua yang yang menutupi tepi subduksi seperti gambar tersebut. Nah, itu dia. Jadi intinya itu gambar itu menjelaskan bagaimana benua itu dapat terpecah dan bagaimana pergerakannya itu menciptakan lantai samudra di tengahnya. Nah, lantai samudra baru dengan punggung tengah samudra barunya. Selanjutnya ada di gambar 1.10 dan 1.11. Nah, untuk gambar 1.10 itu adalah batas konvergen samudra dengan benua. Nah, untuk prosesnya itu kerak samudra itu ada di kerak samudra atau oceanic crust itu ada di sebelah kiri dan kerak benua atau continental crust itu ada di sebelah kanan. Nah, arah pergerakannya itu lempeng samudra bergerak ke kanan dan menujam subduksi ke bawah lempeng benua yang berada di atasnya. Tuh. Nah, zona subduksi itu ada. Yang zona subduksi itu yaitu tadi, yaitu area zona di mana satu lempeng itu menujam ke bawah lempeng lainnya, seperti oceanic crust tadi, dan menujam ke bawah eh, lempeng kerak benua. Kok lempeng-lempeng kerak itu nih, continental crust.
lempeng samudra yang menujam itu adalah litosfer yang bergerak di atas mantel astronosfer. Ya, selanjutnya ada di oh, fitur geologi yang terbentuk dari peristiwa tersebut adalah Baji agresi atau mana tuh? Aggressionary wedge. Jadi itu adalah material sedimen batuan yang ter apa ya tersayat scrape off dari lempeng yang menujam menumpuk di tepi lempeng yang ada di atasnya. Lalu yang kedua itu ada busur busur kepulauan vulkanik island arc, itu magma baru itu terbentuk di atas lempeng yang menunjang seperti di gambar 1.10 tadi. Ini saya menjelaskan gambar 1.11 ya. Dan naik ke permukaan, meletus di dasar laut dan akhirnya membentuk eh, rangkaian pulau-pulau vulkanik. Ada empat ya, empat, satu, dua, ya, empat gunung vulkanik. Lalu ada cekungan belakang busur atau bakar region dan cekungan depan busur atau forearc bas, basin ya. Nah, area ini itu terbentuk di sisi lempeng yang ada di batasnya, di, yang ada di atasnya, di belakang busur kepulauan vulkanik tadi. Lalu selanjutnya ke gambar 1.12 itu ilustrasi tiga tahap tumbukan antara lempeng benua dan lempeng benua. Konvergen benua-benua yang menghasilkan pegunungan yang cukup tinggi seperti di Himalaya. Nah, itu yang gambar A itu konvergensi kontinental ocean continental crust dan di konvergensi samudra dengan benua kontinen. Jadi prosesnya itu gerak samudra atau oceanic crust itu menujam ke bawah gerak benua yang bisa dilihat dari panah hitam-hitam yang ada di gambar A dari 1.12. Lalu terbentuk palung atau trench di laut dan baji agresi atau aggregational beach di tepi dari benua.
Lalu yang gambar B itu kontinen-kontinen di tumbukan benua-benua atau kontinen-kontinen collision di prosesnya itu subduksi terus berlanjut hingga seluruh kerak samudera itu menyisakan kedua benua yang telah menunjang dan tepi dua benua itu yang kurang padat kayak di Lempeng Indian, Lempeng Indian dan Lempeng Asia itu pertumbukan langsung pertumbukan terus. Nah, akibat dari itu, gerak benua yang memiliki daya apung atau buoyan yang tinggi dapat menunjam ke jauh ke dalam mantel. Nah, seperti yang ditunjukkan panah-panah itu. Akibatnya, kedua masa benua tersebut apa ya, bertumbukan atau stacking, lalu terlipat atau folding dan akhirnya terpotong oleh patahan itu, yaitu thrust pulse secara intensif. Nah, struktur dari itu ada pegunungan muda, Young Mountain Belt atau Himalaya, itu berbentuk pegunungan tinggi. Lalu ada Tibetan Plateau atau dataran tinggi Tibet, itu benua di belakang jalur tumbukan terangkat. Lalu ada Gunung Everest, titik titik tertinggi dari pegunungan yang terbentuk. Lalu ada zona jahitan atau sujud zone, yaitu garis tempat kedua benua itu dijahit, di, ya dijahit lah. Lalu ada cekungan depan atau foreland passing. Untuk yang gambar C itu evolusi, nah, waktu waktu evolusi, time evolution of India's movement, pergerakan Pulau India itu bergerak dari bawah itu sekitar 71 million years ago, terus bergerak di 55 million years ago, terus 30 juta tahun sebelumnya, terus 10 juta tahun, dan akhirnya seperti sekarang, ber- berada di tempat seperti sekarang. Nah, itu menunjukkan pergerakan masa daratan India. Nah, yang dimulai dari 71 juta tahun yang lalu, 71 bilion tadi, hingga saat ini. Nah, itu mengarah pada tumbukan dahsyat yang menciptakan Himalaya. Untuk gambar 1.13 itu batas transform di tengah samudra.
ada punggung tengah samudra, Mid Ocean Ridge. Di peta peta ini itu menunjukkan dua segmen punggung tengah samudra yang terpisah atau offset. Nah, ini ah, ini tuh inilah tempat gerak samudra baru oceanic crust dibuat. Nah, panah hitamnya itu menunjukkan bahwa gerak samudra itu bergerak menjauh dari pusat punggung. Plat A dan plat B bergerak menjauh satu sama lain. Nah, ini yang ini gerak jauh. Lalu ada batas transform atau transform fault. Nah, jadi segmen patahan di antara dua segmen punggung tengah samudra yang terpisah untuk pergerakannya itu di zona ini itu lempeng di satu sisi patahan itu bergerak berlawanan arah atau opposite direction dengan lempeng di sisi lainnya. Nah, untuk aktivitas seismiknya itu karena pergerakan yang berlawanan arah. Arah ini adalah tempat terjadinya gempa bumi atau earthquakes. Nah, petanya itu apa ya, menandai zona ini itu sebagai transform and boundary dan menunjukkan zona gempanya. Selanjutnya di gambar 1.14. W. Oh, menunjukkan erosi. Erosi, sedimentasi, dan pengangkatan. Di gambar A itu menunjukkan batuan di bawah permukaan atau igneous rock. Igneous rock yang terbentuk di bawah permukaan bumi. Misalnya itu terjadi karena magma yang mendingin. Nah, batuan itu tadi itu ditutup oleh batuan yang lebih tua atau older rock. Ya, di Nexius rock itu yang warna pink-pink ini ditutup oleh older rock. Older rock. Nah, permukaan awalnya itu permukaan bumi yang lebih tinggi. Earth's former surface. Prosesnya itu batuan di permukaan terus-menerus mengalami erosi. Nah, material yang terkikis itu diendapkan di laut. Di sini. Nah, untuk di skema B itu pengendapan atau sedimen, eh, deposition, waktu dalam das. Tadi laptop saya mati. Jadi untuk pengendapan tadi itu
Sedimen yang diangkut oleh erosi itu menumpuk di dasar laut, membentuk eh, lapisan sedimen di dasar laut atau layers of sediment layers of sediment collect on the sea floor and will form sedimentary rock. Yang akhirnya menjadi batuan sedimen atau sedimentary rock di bawah tekanan. Nah, untuk erosinya itu erosi terus berlangsung di daratan atau portion removed by erosion. Jadi gambar 1.14. Lalu pengangkatan up, uplift dan exposure. Karena lapisan batu yang berat itu yang berada di daratan terus-menerus hilang karena erosi itu jadi benua itu tadi mengalami pengangkatan uplift secara perlahan untuk mencapai isostasi. Nah, hasil akhirnya pengangkatan dan erosi yang berkelanjutan ini itu akhirnya mengekspos batuan beku atau igneous rock ke permukaan saat ini. Ya, itu tabel tabel 1.2-nya itu merangkum peristiwa evolusioner utama dari sejarah bumi dan menempatkannya ke dalam skala waktu geologi yang luas yang dibagi menjadi eon, terus era dan periode. Jadi 4.500 sampai 3.500 itu asal muasal bumi dan fosil bersel tunggal paling awal. Lalu yang 600 itu beberapa kehidupan kompleks bertubuh lunak. Lalu yang 544 itu fosil melimpah pertama. Lalu yang ke 400 itu ikan menjadi melimpah. Yang ke 300 tahun million 300 juta tahun itu reptil pertama, terus 251 juta tahun itu ada dinosaurus pertama, 251 itu dinosaurus pertama, ya. Terus 65 juta tahun se- kepunahan dinosaurus dan mamalia pertama. Terus keempat itu hominid paling awal. Kita, nah, itu dia adalah penjelasan tentang gambar-gambar yang ada di buku di bab satu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan karena tadi ada kesalahan teknis yaitu laptop saya mati. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.